Satyam adalah seorang mekanik kampung yang mencoba peruntungan usaha bengkel di kota Hyderabad. Dia memiliki istri bernama Padma dan seorang anak yang masih kecil bernama Raghav. Berkat usaha dan dorongan dari sang adik yaitu Shiva, usaha bengkel milik Satyam kini dapat berkembang dengan sangat cepat. Satyam lalu menamakan bengkel sekaligus rumahnya itu dengan nama Janata Garage, yang artinya bengkel rakyat. Suatu hari, seorang pelanggan bengkel bernama Karim mencurahkan isi hatinya kepada Satyam. Karim menceritakan tentang anak gadisnya yang diperkaos oleh 4 orang pria, lalu dihabisi dan dibuang ke jalanan. Mereka membuat kejadian itu seolah-olah anak gadisnya tewas karena sebuah kecelakaan. Kasus pemerkosaan ini kemudian dibawa ke kantor polisi oleh Satyam. Satyam menuntut agar polisi, khususnya Chandrasekhar, segera melakukan penyelidikan dan menemukan pelakunya. Namun, Chandrasekhar yang sekaligus temannya Shiva mengatakan kepada mereka bahwa polisi tidak bisa menindaklanjuti kasus ini karena tidak adanya barang bukti dan juga saksi. Apalagi 4 orang tersebut juga memiliki pengaruh di kota ini. Hukum dan polisi ternyata tidak dapat menegakkan sebuah keadilan di kota ini. Satyam yang kecewa dengan keputusan Chandrasekhar lalu berinisiatif untuk menyelesaikan masalah ini secara sendiri. Satyam mulai bergerak mencari pelaku dan membantainya. Satyam lalu membuat mereka seolah-olah meninggal karena sebuah kecelakaan. Chandrasekhar mengetahui bahwa Satyam dan pekerja di Janata adalah dalang di balik peristiwa ini. Satyam membantai dan main hakim sendiri bukanlah perbuatan yang dibenarkan oleh hukum. Aku mintamu untuk tidak mengulanginya lagi. Apapun yang terjadi, ujar Sekhar. Sementara itu, ternyata desas-desus Satyam dan bengkel Janata di balik peristiwa pembantaian pelaku pemerkosaan menyebar ke telinga masyarakat. Mereka yang tidak puas dengan hukum dan pihak kepolisian merasa bahwa Satyam adalah keadilan yang sejatinya. Mereka mulai berbondong-bondong datang menemui Satyam di bengkelnya dan meminta untuk menyelesaikan masalahnya dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Satyam yang mendengar semua itu selalu bisa menyelesaikan. Satyam tak gentar dengan siapapun yang ada di hadapannya. Preman penguasa politisi dengan gagah berani Satyam taklukkan. Keberadaan Satyam dan bengkelnya kini mulai terendus oleh pihak media. Media yang menceritakan tentang bengkel rakyat yang selalu membantu masalah rakyat. Suatu hari, Suresh, kakak ipar Shiva, meminta Shiva untuk ikut pergi ke Mumbai. Suresh mengkhawatirkan keselamatan Shiva jika dia terus berada di sisi Satyam. Namun Shiva dengan tegas menolak permintaan tersebut. Jika kakaknya ingin pergi ke Mumbai, aku akan mempersilahkan kakak membawa istriku ke sana. Tapi aku akan tetap berada di sini bersama Kak Satyam. Suresh akhirnya pergi dari sana tanpa membawa apa yang diinginkannya. Tak berselang lama setelah kepergian Suresh, seorang pengusaha bernama Mukesh Rana datang menemui Satyam. Mukesh adalah kakak dari adiknya yang telah dihabisi oleh Satyam. Mukesh tidak marah dengan kematian adiknya, tapi dia memperingati Satyam untuk tidak ikut campur dalam usahanya. Namun Satyam dengan gagah menolak permintaan tersebut. Jika itu adalah hal yang mengganggu masyarakat, maka aku akan pasti membereskannya, ujar Satyam. Sementara itu apa yang ditakutkan Suresh kini menjadi sebuah kenyataan. Shiva, istri dan anaknya yang hendak pergi ke sebuah kuil diserang oleh orang yang tak dikenal. Shiva dan istrinya tewas di dalam penyerangan tersebut. Hanya anaknya lah yang bernama Adnan yang selamat dalam penyerangan itu. Satyam dan semua keluarga besarnya tentu saja sedih dengan peristiwa yang terjadi. Karena ulah dirinya dan bengkel Janata yang selalu membantu rakyat, Shiva dan istrinya harus meregang nyawanya. Namun walaupun demikian, Satyam menegaskan kepada semua orang bahwa dia tetap akan melakukan hal yang sama. Dia dan bengkel Janata tidak akan berhenti membantu rakyat yang membutuhkan sebuah pertolongannya. Untuk menjaga dan melindungi putranya Shiva, Satyam lalu menyerahkan Adnan kepada Suresh. Dia meminta Suresh merawat Adnan sebagai hukuman kepada dirinya. Satyam meminta Suresh untuk tidak menceritakan apapun mengenai keluarga sang ayah tercintanya. Hari demi hari terus berlalu. Satyam dan bengkel Janata tetap membantu masyarakat. Sementara Adnan mulai tumbuh dengan baik di sebuah kota Mumbai. Beberapa tahun kemudian, kini Adnan sudah dewasa. Dirinya jauh dari dunia kekerasan, tak seperti keluarga ayahnya. Adnan adalah seorang aktivis mahasiswa yang aktif menyuarakan isu-isu lingkungan. Di sisi lain, Suresh, pamannya Adnan, memiliki anak perempuan bernama Puji. Puji adalah seorang gadis yang sangat cantik sekali. Dirinya dan Adnan sering menghabiskan waktu secara bersama-sama. Sementara itu, kecintaan Adnan terhadap lingkungan membuat Suresh mulai khawatir. Karena kecintaannya itu membuat Adnan mulai berlaku kasar. Padahal Suresh sengaja membesarkannya di Mumbai untuk menghindari perilaku kasar seperti keluarga ayahnya di Hyderabad. Perilaku kasar itu dapat dilihat dari Adnan yang menegur teman kelasnya yang bernama Anu.
Adnan menilai jika Anu yang sedang bermain kembang api dapat menimbulkan pencemaran udara. Namun dengan teguran Adnan mulai ditanggapi dengan tanggapan yang berbeda oleh Anu. Anu mengira teguran itu adalah godaan Adnan karena menyukai dirinya. Tak hanya itu saja, suatu hari Adnan kembali menegur Anu karena menggunakan jenis kantong plastik berbahaya yang dilarang oleh pemerintah. Kantong plastik itu dapat mencemari lingkungan jauh lebih parah. Namun dari teguran itulah mereka jadi semakin dekat untuk mengetahui tentang kerusakan sebuah lingkungan. Adnan mulai pergi menemui Suresh pamannya. Adnan mengatakan kepada Suresh bahwa dia ingin mengikuti sebuah program pertukaran mahasiswa ke kota Hyderabad. Mendengar kata Hyderabad tentu membuat Suresh menjadi sangat cemas. Ia tak ingin Adnan mengetahui keluarganya yang ada di sana. Oleh karena itu, Suresh tidak mengizinkan Adnan pergi ke sana dengan alasan keadaan kakeknya sedang tidak sehat. Sementara itu di kota Hyderabad, Satyam yang tetap membantu masyarakat kini harus berurusan dengan Mukesh Rana. Karena ulahnya Satyam, ada salah satu proyeknya yang membuat Mukesh yang terpaksa harus dibatalkan. Mukesh selalu mengirim seseorang untuk menghabisi Satyam. Mobil Satyam ditabrak oleh sebuah truk, tapi beruntung Satyam masih selamat. Masyarakat yang mengetahui hal itu langsung berbondong-bondong pergi ke rumah sakit untuk memastikan keadaannya. Chandrasekhar yang ada di sana meminta pihak keluarganya agar memberitahu Satyam untuk tidak memaksakan diri. Mengingat kondisinya yang sekarang sudah tidak lagi muda. Di sisi lain, Adnan juga sedang mendapatkan sebuah masalah. Dirinya ditegur oleh pihak kampus karena berani menentang MLA yang berkuasa. Adnan menuntut kepada MLA untuk membangun taman sebagai ruang terbuka hijau dalam suatu proyek. MLA itu adalah Dispendai. Dispendai yang tak senang dengan tuntutan itu lalu menyuruh adik bungsunya untuk menghabisi Adnan. Namun di luar dugaan ternyata Adnan yang terlihat cupu justru memiliki kekuatan yang sangat besar. Adnan menghajar semua preman yang ada di sana. Preman itu dipukul, ditendang dan dilibas hingga tak berdaya. Keganasan Adnan itu membuat adik bungsunya MLA takut dan melarikan diri. Dia bahkan berhasil dibuat Adnan bertekuk lutut dan memohon ampunannya. Tindakan Adnan itu ternyata diketahui oleh salah satu dosen. Dosen tersebut lalu menghubungi Suresh dan menceritakan apa yang terjadi. Dosen itu meminta Suresh untuk membawa Adnan pergi ke tempat yang aman untuk sementara waktu ini. Dia takut jika MLA itu akan membalas perbuatan Adnan. Berdasarkan hal tersebut, Suresh lalu mengamankan Adnan di kota Hyderabad. Dia mengizinkan Adnan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa yang awalnya sangat ia tentang. Di sisi lain, kini Satyam sudah kembali sehat. Dia sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Namun setelah ia kembali, ia mendapati sebuah keanehan karena masyarakat di sana tidak ada yang meminta bantuannya. Satyam lalu melakukan penyelidikan. Betapa sakit hatinya ketika mengetahui bahwa seluruh karyawan dan keluarganya sendiri yang menolak kehadiran masyarakat. Mereka semua menolak masyarakat yang ingin meminta bantuan. Mereka juga menegaskan bahwa bengkel Janata kini hanya merupakan bengkel biasa. Mereka melakukan semua itu untuk kebaikan Satyam sendiri, mengingat bahwa Satyam sekarang sudah tidak lagi muda. Satyam yang menyadari hal tersebut lalu meminta anaknya yaitu Raghava untuk menggantikan dirinya. Namun Raghava yang tidak tertarik dengan hal yang demikian tentu saja menolak usulan sang ayah. Tidak seperti Satyam yang gemar membantu orang lain. Bagi Raghava, membantu orang lain hanyalah perbuatan yang sia-sia. Raghava lalu pergi dari sana. Namun tak lama kemudian dia justru datang membawa calon istri dan mertuanya. Mak jelek, betapa kagetnya Satyam ketika mengetahui bahwa calon mertua yang dibawa oleh Raghava adalah Mukesh Rana, orang yang selama ini bertikai dengan dirinya. Satyam jelas saja menolak calon besannya itu. Dia tak sudi jika anaknya menikah dengan anaknya Mukesh. Namun Raghava yang kekeh ingin menikah dengan anaknya Mukesh membuat Satyam tidak memiliki pilihan lain. Mukesh rela anaknya menikah dengan Raghava karena dia ingin memanfaatkan nama Janata Garage sebagai pendukung usahanya. Di sisi lain, Adnan kini sudah sampai di kampus yang ada di Hyderabad. Sesampainya di sana, Adnan langsung menemukan banyak proyek-proyek yang merusak lingkungan. Namun mahasiswa sekaligus aktivis di sana tak mampu berbuat banyak. Dari situlah pertama kalinya Adnan mengetahui nama bengkel Janata. Dulu bengkel Janata adalah pelopor pertama yang selalu menghentikan proyek-proyek tersebut. Mereka selalu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Namun entah mengapa akhir-akhir ini bengkel Janata tidak lagi menunjukkan taringnya.
Tak lama kemudian Adnan pergi ke sebuah area pertambangan. Ternyata proyek tambang tersebut dipimpin oleh Raghav. Adnan meminta Raghav menghentikan pertambangan ini karena sudah banyak merusak lingkungan. Namun Raghav yang arogan tentu saja menolak hal tersebut. Dia malah dengan santai menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Adnan. Namun Adnan yang memiliki kekuatan besar sama sekali tidak takut dengan ancaman itu. Mereka dipukuli, diterjang dan dilibas hingga babak belur. Raghav yang melihat anak buahnya dikalahkan tentu tak bisa apa-apa. Adnan kini berhasil menghentikan paksa aksi penambangan tersebut. Peristiwa gagahnya Adnan ternyata sampai ke telinga Satyam. Satyam mengundang Adnan untuk pergi hadir menemui dirinya. Saat itulah awal pertama kali Adnan kembali ke rumah keluarganya, yaitu ayah tercintanya. Namun dirinya dan semua orang yang ada di sana sama sekali tidak saling mengetahui. Satyam tentu tidak keberatan dengan aksinya Adnan. Dia mengundang Adnan untuk bertanya apa alasan dia melakukan ini semua. Adnan lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang aktivis lingkungan. Saya tidak melihat adanya kebaikan di mata Raghav, ujar Adnan. Semua orang yang ada di sana tercengang mendengar kata-kata itu. Keesokan harinya giliran Satyam yang bertemu dengan Adnan. Satyam yang bisa menolong orang-orang, kali ini malah dirinya yang meminta tolong. Satyam melihat Adnan sama seperti dirinya. Dia melihat Adnan untuk menggantikan dirinya dan menjadi bagian dari Janata bengkel. Dia pergi ke bengkel Janata dan siap melakukan tugasnya. Adnan lalu pergi bertemu dengan Vikas, salah satu pegawai pemerintah yang dulu pernah ditolak oleh keluarga Satyam. Vikas menceritakan bahwa dia adalah orang yang menentang proyek pembangunan salah satu rumah sakit. Namun akibat dari pertentangan itu, istrinya pun diancam akan hendak dibantai. Itulah mengapa dia datang meminta bantuan pada bengkel Janata. Was lalu pergi ke kantornya bersama Adnan dan anak buahnya. Ternyata proyek rumah sakit itu adalah proyek milik Mukesh Rana. Vikas datang dan mendekati seseorang preman. Vikas dengan berani menyatakan bahwa dirinya akan selalu menentang proyek tersebut. Preman-preman yang merupakan anak buah Mukesh Rana tentu saja marah dan hendak menghabisi Adnan. Namun Adnan langsung turun dan menghajar semua. Preman-preman itu, keganasan dan kebrutalan Adnan membuat anak buahnya tak perlu lagi turun tangan. Para preman diajar hingga tak berdaya. Adnan menjelaskan kepada mereka bahwa bengkel Janata Garage akan kembali seperti dulu. Di bawah kepemimpinan Adnan, nama bengkel Janata jadi jauh lebih populer. Chandrasekhar yang sekarang menjadi komisaris lalu memanggil Adnan ke kantornya. Chandrasekhar menanyakan apa hubungan Adnan dengan bengkel Janata. Dia juga meminta Adnan berhenti melakukan hal tersebut. Ini adalah tugas polisi. Polisi yang akan membantu masyarakat, bukan bengkel Janata, ujar Chandrasekhar. Namun pada kenyataannya polisi yang tak mampu menyelesaikan banyak masalah dari masyarakat yang mengakibatkan masyarakat lebih mempercayai bengkel Janata ketimbang polisi. Chandrasekhar merasa Adnan adalah orang yang lebih berbahaya. Dia meminta anak buahnya untuk menelusuri latar belakang Adnan. Siapa Adnan yang sebenarnya? Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, Chandrasekhar lalu pergi ke rumah Satyam bersama keluarga Suresh. Suresh bertanya kepada Satyam tentang kabar keponakannya. Satyam menjawab bahwa dia baik-baik saja. Pada awalnya dia mengira bahwa Suresh sedang menanyakan kabar Raghav, karena dia tidak mengetahui bahwa Adnan adalah keponakan yang dimaksud Suresh. Tapi setelah Suresh memberitahu hal itu, semua orang yang ada di sana langsung kaget dan terkejut. Satyam kembali mengingat janjinya kepada Suresh bahwa dia tidak akan melibatkan anak istrinya Siva nanti dengan keluarga ataupun bengkel Janata. Namun dia justru malah melanggarnya. Untuk membela dirinya, Satyam mengatakan bahwa dia sama sekali tak mengetahui jika Adnan adalah anak Siva. Suresh selalu meminta Adnan untuk kembali ke Mumbai. Apalagi Adnan sekarang sudah dijodohkan dengan Puji, anaknya Suresh. Suresh tak ingin apa yang dialami adiknya dulu terjadi pada Puji. Hanya karena Adnan yang terlibat masalah dengan bengkel Janata, Suresh lalu membuat dua pilihan untuk Adnan. Tinggal di bengkel Janata atau menikahi Puji dan hidup di Mumbai. Itu adalah pilihan yang sulit bagi Adnan. Dia sangat mencintai Puji dan dia juga menyayangi Suresh yang telah dianggap sebagai sang ayahnya. Namun Adnan juga tidak mampu meninggalkan bengkel Janata. Akhirnya dengan berat hati Adnan memilih bengkel Janata daripada Puji. Maafkan aku Puji, aku tak punya pilihan lain. Tinggalkan aku dan bahagiakanlah paman, ujar Adnan sambil menangis. Hati Puji benar-benar hancur saat itu. Mereka berdua hanya bisa menangis satu sama lain.
Suresh yang tak ingin putrinya itu terus bersedih lalu menjodohkannya dengan seseorang pria. Sedangkan Adnan malah berhasil mengusir Raghafa dan istrinya dari dalam rumah. Adnan mengusir mereka karena sering mabuk di rumah. Kini Raghafa tinggal di rumah mertuanya. Mukesh Rana tinggal di rumah mertuanya. Mukesh Rana keduanya lalu berangkat bersepakat untuk saling bekerja menutup bengkel Janata. Suatu hari Anu datang ke bengkel Janata untuk meminta bantuan. Dia meminta bantuan Adnan karena dirinya akan dijodohkan paksa dengan seorang polisi. Lalu aku datang ke rumahnya bersama Adnan yang diakui sebagai sang kekasihnya. Namun lucunya ternyata Anu adalah anak dari Chandrasekhar. Adnan langsung jadi kikuk dan salah tingkah. Saat dirinya kembali ke rumah, Mukesh Rana lalu datang menemui Adnan. Mukesh meminta agar Adnan tetap membuka bengkel Janata. Tapi dia meminta agar Adnan tidak menghalangi bisnisnya. Adnan jelas saja menolak hal tersebut. Bengkel Janata akan tetap melakukan tugasnya seperti halnya dan layaknya seperti hari-hari sebelumnya. Jika usahamu itu merugikan masyarakat, maka bengkel Janata pasti akan bertindak, ujar Adnan. Untuk menutup bengkel Janata, Mukesh selalu ramai-ramai bekerja sama dengan politisi dan pemerintah. Namun tidak satupun dari mereka yang berani menutup bengkel Janata. Hingga akhirnya Mukesh bertemu dengan seorang politisi yang akan hidup menutup bengkel Janata. Tapi dia baru saja melakukan itu ketika dirinya bisa jadi menteri. Raghafa lalu memiliki sebuah ide untuk menghancurkan citra pemerintahan. Raghafa menyarankan agar mereka membuat sebuah ledakan di berbagai tempat untuk merusak citra pemerintah dan membuat tidak stabil. Keesokan harinya bom yang sudah direncanakan pun meledak di berbagai tempat. Banyak warga yang menjadi korban ledakan tersebut. Salah satunya adalah istri Bose. Bose adalah temannya Satyam sekaligus pengawal di bengkel Janata. Bose sangat sedih dengan kematian istrinya itu. Tak lama kemudian Bose pun ditemukan tewas karena diduga depresi dan bunuh diri. Serangan bom tersebut menjadi perhatian khusus pihak kepolisian. Komisaris Chandrasekhar menuntut alasan itu untuk memberi perintah penyidikan pada kasus ini. Namun atasannya justru berkata lain, polisi tidak dapat berbuat banyak. Bahkan atasannya itu meminta Komisaris Chandrasekhar untuk tidak mengacau dan menyelidiki kasus ini. Chandrasekhar yang tak berdaya kini untuk pertama kalinya datang ke bengkel Janata dan meminta bantuannya. Adnan menyetujui permintaan itu. Adnan dan Komisaris Chandrasekhar akan bergerak diam-diam menyelidiki kasus ini. Mereka akan saling bekerja sama untuk mengungkap kasus bom tersebut. Adnan lalu bergerak cepat. Dia menghabisi semua kelompok yang terlibat dalam pengeboman itu. Adnan mengetahui bahwa mereka adalah pelakunya dari rekaman CCTV. Ada seseorang yang pernah bertarung dengannya saat ditambang. Berdasarkan hal itu pula, dia menyadari bahwa Raghafa juga pasti terlibat, dan jika Raghafa terlibat, maka Mukesh Rana juga pasti terlibat. Adnan lalu kembali menerima fakta yang lebih mencengangkan lagi. Fakta itu adalah Bose tidak tewas bunuh diri, melainkan dia dihabisi oleh Raghafa. Raghafa menghabisi Bose karena dia tahu Raghafa adalah dalang di balik ini semua. Adnan mengetahui fakta itu dari keluarga Bose yang menceritakannya. Adnan lalu berkumpul dengan seluruh keluarga ayahnya. Dia menyampaikan niatnya untuk membunuh Raghafa. Saya sudah mengetahui bahwa Raghafa adalah orang yang dibalik kasus pemboman ini. Saat ini Satya mengumpulkan paman dan bibinya untuk mengatakan bahwa saya tetap akan menghabisi Raghafa. Padma yang merupakan istri Satyam sekaligus ibu Raghafa memohon kepada Satyam untuk menghentikan aksinya Adnan. Dia tak ingin jika putra semata wayangnya itu tewas dibantai oleh Adnan. Dia tak ingin dirinya kehilangan Raghafa selama-lamanya. Namun Satyam sama sekali tak bergeming. Dia justru menyampaikan kekecewaannya kepada Raghafa karena telah membunuh Bose. Padahal Bose imut membesarkannya sejak kecil. Fatma lalu memohon kepada Adnan untuk tidak menghabisi Raghafa. Jangan bunuh dia, kau tidak mengetahui bagaimana rasanya kehilangan orang yang sangat dicintai, ujar Fatma. Namun Satyam yang mendengar hal tersebut langsung membantah kata Fatma. Kau salah orang, Fatma. Justru Adnan adalah orang yang paling mengetahui bagaimana rasa sebuah kehilangan orang-orang yang dicintai. Saat dia kecil, dia kehilangan cinta ayah dan ibunya. Saat dia dewasa, dia juga kehilangan cinta dari gadisnya yang dikagumi. Satyam sudah bertekad Adnan tetap akan menghabisi Raghafa. Dan aku akan mendukungmu, ujar Satyam. Adnan bersama anak buahnya lalu pergi ke markas persembunyian Raghafa. Di sana sudah ada banyak preman yang disewa oleh melindungi mereka.
Namun segerombolan preman itu bukanlah apa-apa di hadapan Adnan. Adnan dan anak buahnya berhasil melihat semua preman yang ada. Mereka menghajar preman-preman itu dengan sangat brutal. Adnan kembali mengamuk dan menghajar preman-preman itu. Adnan kini berhadapan dengan Mukes Rana. Dia tanpa basa-basi lagi langsung menghabisinya. Raghafa yang ketakutan menangis di hadapan Adnan. Dia memohon agar Adnan mau memaafkannya. Adnan, aku ini kakakmu, maafin aku ya, maafin aku karena telah melakukan sebuah kesalahan. Namun tak lama kemudian Satya muncul di hadapan Raghafa. Raghafa kembali memelas kepada ayahnya tersebut. Dia memohon agar ayahnya mau mengampuni dirinya. Tapi Satyam dengan tegas mengatakan, bengkel Janata akan menghukum orang tanpa pandang bulu. Itu semua demi tegaknya keadilan bagi masyarakat. Satyam lalu menghabisi Raghafa tanpa belas kasihan. Dan film pun selesai. Kekuatan keluarga tidak pernah ditentukan oleh jumlah anggota, melainkan oleh jumlah cinta yang diberikan dan diterima. Kehidupan itu laksana lautan. Orang-orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.